Kembali lagi bersama saya Puji. Di sini kita akan belajar Laravel tentang penanganan request di Laravel. Saya sudah punya contoh form di sini ya, form mahasiswa. Ketika saya ingin mengisi dari masing-masing form ini, ketika saya klik tombol simpan, akan diambil nilainya atau ditangani requestnya oleh framework Laravel. Bagaimana caranya? Oke, langsung saja kita lihat pemrograman yang sudah saya buat. Ini adalah contoh form mahasiswa. Ini adalah tampilan formnya. Form mahasiswa, form actionnya ini masih kosong, berarti ditangani di file yang sama. Oke, ada npm, tipe inputnya teks, name-nya npm. Perhatikan name-nya adalah npm. Ada nama, input type-nya teks, name-nya nama. Alamat ini adalah text area, name-nya alamat. Jenis kelamin ini ada radio dengan name-nya adalah Jenkel. Di sini juga ada laki-laki dan perempuan ya, name-nya sama ya karena hanya boleh memilih salah satu. Lalu ada hobi, name-nya ini ada dua ya karena checklist-nya ada dua, makan dan minum. Name-nya pun sama, makan dan minum. Lalu ada jurusan, ini combo box, name-nya adalah jurusan. Ketika diklik simpan, akan diambil datanya oleh si Laravel. Oke, kita akan mengatasi request ini. Kita buat routingnya dulu ya, supaya tidak lupa. Routingnya seperti ini. Mahasiswa, tapi metodenya adalah post. Ini anggap kita baca fungsi store ya untuk menyimpan. Rootnya post, URL-nya adalah /mahasiswa, tetapi dia post mengakses membaca mahasiswa controller fungsi store. Kita coba buat function store di sini. Public function store. Oke, sudah ya. Untuk mengambil request dari klien, yaitu sebuah form, di sini ada satu parameter request, variabelnya adalah request. Jadi ada sebuah variabel request dari tipe data request. Ini adalah sebuah parameter dengan tipe request. Oke, nanti kita akan coba tampilkan di DD. DD ini sebuah fungsi helper yang disediakan oleh Laravel untuk menampilkan data. $request all. Jadi $request all ini menampilkan semua request yang masuk. Sekarang bagaimana supaya ketika form ini kita klik langsung diarahkan ke routing ini, routing post dari mahasiswa membaca fungsi store. Oke, di formnya ya ada di mahasiswa create ini, formnya ini pertama-tama actionnya kita buat disesuaikan dengan routingnya, yaitu /mahasiswa. Lalu actionnya post, sesuaikan dengan action yang ada di rootnya, root post. Jadi di sini root post. Sekarang kita akan coba ya. Kita akan coba. Ini di refresh dulu. npm 123, klik tombol simpan. Method the get method is not support for this route. Support method post. Oh, maaf kok ini. Method. Salah saya teman-teman. Saya kembalikan ke mahasiswa /create npm 123. Contoh ya untuk simpan. Expired. Nah, sebenarnya routingnya sudah diarahkan ke /mahasiswa, cuman ini adalah get. Harusnya dia adalah post, tapi di sini menampilkan error page expired. Nah, di sini karena kita menggunakan metode post,
ya, karena kita akan menggunakan metode post. Di Laravel itu butuh yang namanya token, ya, untuk sebagai pengaman data token. Nah, di sini kita cara menggenerate token itu cukup menggunakan blade directive CSRV. CSRV, ya, CSRV. Kita kembali. Nah, di sini kalau kita lihat elemennya, elemen npm, ya kan. Di sini call ini mahasiswa ini nggak ada, ya, namanya hidden token. Nah, tetapi setelah saya tambahkan add csrv ini, nanti dia akan muncul token. Refresh, ya. Kita refresh. Lalu kita cek baris yang paling atas. Nah, lihat muncul input type hidden token. Ini adalah token dari server yang dikirim ke klien browser kita. Jadi ketika kita nanti kirim data, misalkan 123, dia juga sekaligus mengirim token. Simpan. Lihat, ada token yang dikirim dan nama. Nah, coba namanya kita input. Nama kita input Rujanto, alamat kelamin laki-laki, hobi makan, jurusan S1. Simpan. Ada datanya, ya? Ada datanya. Jadi seperti ini untuk mengambil request dari klien. Perlu diingat, karena kita menggunakan metode post, dia butuh yang namanya mengenerate sebuah token, ya, mengenerate sebuah token. Ketika diklik submit, ini ada button tipe submit. Di sini kita mengarahkan ke routing slash mahasiswa. Di sini slash mahasiswa itu diarahkan ke mahasiswa controller, membaca fungsi store, dan metodenya harus post, ya. Metodenya harus post. Oke, sekarang kita coba percantik datanya ini, kita tampilkan di apa ya? View. Return view mahasiswa show. Ini contoh, ya. Ini contoh kita tampilkan di sebuah template. Oke. Mahasiswa request. Oh, compact mahasiswa. Mahasiswa berarti di routing di resource view mahasiswa saya buat file show.php. Ini extend dari layouts main section ke detail mahasiswa. Ini konten, misalkan saya tampilkan dalam bentuk table, ya. Class table border bolehlah. Terus baris pertama, kolom pertama npm, kolom kedua ini tanda koma, kolom ketiga misalkan nanti namanya apa. Oke. Di controller ketika diklik store, disimpan di variabel mahasiswa, lalu dikirim ke view dari show sekaligus mengirim data mahasiswa. Kita ambil, ya, tadi itu ada npm, nama alamat. Bahas satu dulu. Mahasiswa nama. Show mahasiswa npm.
enter item break property npm on array. Oh. Sepertinya apakah di array? Kita cek. Oh iya, dia dalam bentuk array ya. Nih, ini npm nama. Baris kedua kita coba ya. Kita coba nama. Ini adalah nama. Ya, muncul ya. Dan seterusnya. Ini kalau kita ingin menampilkan data request ini, kita tampilkan di sebuah file dari show.blade.php. Jadi kita tangani request untuk menampilkannya. Nah, di request ini, kalau ini kan mengambil semua request yang masuk. Kita juga bisa mengambil satu persatu. Caranya, misalkan ya, kita tampilkan di DD saja. Request, misalkan input npm-nya saja yang kita ambil. Nah, ini tes, saya tampilkan ya. Refresh. Ini npm-nya saja ya. Atau namanya saja. Oke, seperti itu. Ya. Beda kalau tanpa ada variabel. Jadi input saja. Tanpa ada menyebutkan data mana yang mau kita ambil, request yang mana. Apa yang akan terjadi? Kita lihat sama seperti dengan all ya. Semua diambil. Kita juga bisa mengambil masing-masing inputnya, langsung nama name dari formnya, misalkan npm ya. Di sini ada name npm. Di sini kita bisa langsung sebutkan request npm. Seperti itu. Kita coba. Lihat ya, bisa ya. Oke, banyak cara untuk menampilkan nih. Contoh kalau yang ini request input nama. Yang satunya langsung mengakses name dari HTML-nya. Ini menggunakan input. Ya, sama ya, bisa. Jadi seperti ini penanganan request di Laravel. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih.